Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, saya sebut nama beliau Bapak Lukman Kasim MPD. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Kabid Pendidikan Dasar, Pak Julio bersama tim yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang kami muliakan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Tim Super Admin Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang kebetulan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan. Saya sebut nama beliau Ibu Melani Ungguli SPD MAP. Para Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Kota Gorontalo. Yang saya hormati Pak Julio beserta tim dari Duta Digital Informatika Partai Resmi Tunggal Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP yang mengikuti kegiatan pembukaan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Bila ingin mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya melaporkan kegiatan yang terkait tugas tim Super Admin di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Tim Super Admin ini merupakan admin pusat yang mengelola akun pendidikan @gorontalo.id di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Tim Super Admin ini telah dilatih selama 2 hari oleh PT Dugi dalam mengelola akun pendidikan @gorontalo.id. Pelatihan ini juga diikuti oleh 1 orang guru atau operator sekolah untuk menjadi admin di sekolah. Tugas Super Admin ini melakukan pengelolaan akun pendidikan dari tahap sosialisasi, registrasi, aktivasi, dan verifikasi seluruh domain email @gorontalo.id. Yang pertama, tugas dari tim Super ini yaitu melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada sekolah tentang manfaat akun pendidikan bagi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan bagaimana cara memanfaatkan akun pendidikan. Kemudian yang kedua, kegiatan registrasi. Ini dilakukan untuk proses penginputan data dalam membuat akun pendidikan di setiap sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, dan SHB. Yang ketiga, kegiatan aktivasi. Ini dilakukan pada seluruh akun yang telah dibuat serta penggunaan seluruh fitur dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dan kegiatan verifikasi dilakukan untuk melihat presentasi sekolah dalam menggunakan akun pendidikan secara berkala. Dan melalui kesempatan ini kami sampaikan pula pada seluruh sekolah SD, TK, SD dan SMP ini telah memiliki akun pendidikan. Dan akun pendidikan tersebut akan terus dikembangkan secara bertahap untuk dimiliki oleh guru, siswa, dan orang tua masing-masing sekolah. Admin sekolah yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah akan berkoordinasi dengan admin pusat dalam pengelolaan akun pendidikan. Dan untuk tahap sosialisasi ini akan dilakukan sosialisasi pada masing-masing kecamatan yang akan kami laksanakan
mulai tanggal 24 Mei 2021 di masing-masing kecamatan. Terakhir, demikian laporan dari tim super admin, dan kami memohonkan kesediaan kepada Dinas Pendidikan untuk bisa membuka kegiatan sosialisasi akun pendidikan. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih pada Duta Digital Informatika atas supportingnya sejak awal ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Demikian laporan dari tim super admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama arahan, kita akan ke sharing session dulu dari Duta Digital Informatika. Dalam hal ini Pak Julio bersama untuk sharing sessionnya. Pada Pak Julio disilakan. Baik, terima kasih Pak Husin untuk waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan jajaran Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang sangat kami banggakan dan sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan dan kami sangat bersyukur bisa berjumpa pada siang hari ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah jajaran pendidikan di Kota Gorontalo dari PAUD ya, dari pendidikan usia dini hingga SMP. Alhamdulillah bisa kita bersilaturahim pada siang hari ini. Salam sehat Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dalam saum yang sudah dilakukan insyaallah. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan rasa bangga dan rasa terima kasih kami yang tidak terhingga atas kepercayaan dan kesempatan yang terus diberikan kepada PT Duta Digital Informatika, DUGI, sebagai mitra resmi dari Google Corporation dalam mengembangkan pendidikan khususnya di Kota Gorontalo. Saya Julio Sanjaya, Direktur Teknologi Solution dari DUGI, dan mewakili manajemen di DUGI. Di sini juga hadir founder dan chairman dari DUGI dan juga jajaran manajemen lain bersama dengan saya di ruangan ini. Bapak dan Ibu, pada hari ini kami akan memberikan beberapa informasi tambahan mengenai akun edukasi Google Workspace for Education yang luar biasa, yang bernama akun ini adalah domainnya @gorontalo-kota.id, itu yang sudah ditampilkan di dalam paparan. Baik Bapak dan Ibu, untuk singkatnya saya akan langsung saja masuk ke dalam paparan. Beberapa materi dalam paparan ini sudah pernah kami sajikan di dalam pertemuan-pertemuan kita terdahulu untuk menjadi refresh, untuk menjadi pengingat kembali, dan juga sekaligus untuk yang belum pernah bisa mendapatkan suatu masukan dan inspirasi, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang baik bisa mengembangkan pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, bismillah kita mulai. Bapak dan Ibu, kolaborasi DUGI dengan Kota Gorontalo khususnya Dinas Pendidikan itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan sangat produktif Bapak dan Ibu, di mana proses ini sudah dimulai bahkan sejak tahun 2018 di bulan November. Pada saat itu dimulai dengan MOU kerjasama antara kolaborasi antara DUGI, antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Duta Digital Informatika. Nah, di mana dalam proses ini kita sudah melalui beberapa tahapan yang sangat penting Bapak dan Ibu. Tahapan yang paling penting pertama adalah menetapkan dan mendapatkan atau melahirkan namanya domain pendidikan, yang kita kenal sekarang ini menjadi akun pendidikan. Nah, domain pendidikan itu adalah rumah digitalnya Bapak dan Ibu, rumah digitalnya yang kemudian di dalam domain itu dimasukkanlah akun-akun atau alamat-alamat email berkelas Google for Education yang sudah diberikan untuk Bapak dan Ibu, yang sudah disiapkan untuk para pendidik, tenaga pendidikan dan juga para siswa.
Nah, Bapak dan Ibu, tidak hanya itu yang sudah dilakukan, momentum yang penting lainnya adalah sudah pernah dilakukan beberapa pelatihan-pelatihan kepada para guru yang ada. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mungkin di dalam ruang virtual ini ada yang sudah mengikuti pelatihan, atau juga mungkin Bapak dan Ibu-Ibu guru dari Bapak dan Ibu yang ada di sekolah sudah mengikuti pelatihan ini. Pelatihan dasar yang sudah dilakukan pada saat itu di tahun 2020, di bulan Agustus tengah sampai akhir. Dan yang terkini, yang terbaru adalah di bulan Maret kemarin, di tanggal 22 kita start latihan dasar yang berikutnya. Bapak dan Ibu, tentu saja momentum-momentum yang sudah terjadi ini sebagai peletakan dasar dari bagaimana memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Fasilitas yang luar biasa ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan kembali refresh mengenai fasilitas tersebut. Bapak dan Ibu, untuk mengumumkan bahwa nama fasilitas tersebut yang sangat istimewa, kumpulan aplikasi yang sangat istimewa yang sudah disiapkan oleh Google dan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang bisa dinikmati dan bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, itu sudah berganti nama. Dulu namanya adalah G Suite for Education. Saat ini nama tersebut sudah berganti menjadi Google Workspace for Education. Jadi Bapak dan Ibu mungkin nanti dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya akan mulai jarang mendengar kata-kata G Suite, tetapi sudah berubah menjadi Workspace atau Google Workspace for Education. Apa yang dilakukan oleh Google di dalam penggantian nama ini bukan sekedar mengganti brand Bapak dan Ibu, bukan sekedar mengganti nama, tetapi juga mengoptimalkan beberapa fitur-fitur tambahan yang luar biasa membantu kita. Secara bertahap, insya Allah Bapak dan Ibu nanti terutama para guru-guru itu akan bisa merasakan fitur-fitur baru tersebut yang akan memberikan tambahan-tambahan kapabilitas dan kompleksiti di dalam mendeliver pelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah Bapak dan Ibu, sekilas mengenai akun Workspace for Education tadi terdiri dari beberapa jenis atau beberapa varian akun, beberapa model, atau kita sebut namanya beberapa kelas. Nah, Bapak dan Ibu, yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang sudah disebarkan untuk Bapak dan Ibu sekarang, itu adalah level Google Workspace for Education kelas fundamental. Di mana di kelas fundamental ini Bapak dan Ibu kita sudah bisa insya Allah menjalankan kelas berbasis e-learning ya dengan komplit ya Bapak Ibu ya, dan kombinasinya dengan kelas tatap muka juga, sehingga dikatakan di situ adalah membantu komunitas sekolah meningkatkan kontribusi dengan alat dari Google yang gratis Bapak dan Ibu ya, untuk bisa berkolaborasi secara real time dengan platform yang aman Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada beberapa tahapan level dari solusi Workspace for Education, di mana sifatnya adalah bisa dilakukan upgrade dari yang fundamental yang Bapak Ibu sekarang miliki, itu bisa di-upgrade menjadi yang namanya Education Standard, bisa di-upgrade lagi menjadi yang namanya Teaching and Learning, dan bisa di paling tinggi namanya adalah Education Plus. Nah, yang Bapak Ibu sekarang dapatkan atau yang Bapak Ibu dapatkan sekarang adalah Fundamentals, tetapi dalam meeting virtual kita kali ini, Bapak dan Ibu kami fasilitasi dengan fasilitas Google Workspace for Education Plus. Ya, jadi meeting ini yang kami kelola, yang kami organisir, ini menggunakan yang Plus. Sehingga apa? Banyak kelebihan-kelebihannya, yaitu tamu dari meeting, peserta dari meeting bisa mencapai hingga 250 orang, di mana saat ini kita sudah 140-an orang ya, 140 orang. Jadi masih cukup banyak, masih bisa 100 orang lagi. Silakan. Bapak dan Ibu kawan-kawannya yang belum masuk silahkan bisa diundang. Informasi ini sangat penting. Masih bisa 250 orang dan juga bisa direkam Bapak dan Ibu. Serta tadi saya sampaikan bahwa setiap alamat email Bapak dan Ibu peserta yang hari ini hadir itu akan terdata dengan baik. Akan terlihat Bapak Ibu mulai masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa. Dan ini semua nanti akan kami informasikan sebagai feedback kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Khusus di akun Fundamentals Bapak dan Ibu, apa yang bisa didapatkan? Akun Fundamentals ini saat ini sudah digunakan lebih dari 170 juta siswa dan para pendidik Bapak Ibu di seluruh dunia.
170 juta. Dan ini akun ini berkelas dunia. Artinya Bapak dan Ibu, kami merasa sangat bersyukur Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo beserta jajaran memfasilitasi kita semua untuk bisa mendapatkan akun yang sangat luar biasa ini. Akun berkelas dunia digunakan oleh para guru-guru di seluruh dunia. Bapak dan Ibu, pada saat kita menggunakan ini berarti kita setara dengan para guru-guru yang ada di internasional, Bapak Ibu. Apa saja yang bisa didapatkan dengan penggunaan akun ini? Kita bisa belajar berkolaborasi dari mana saja, Bapak Ibu. Meningkatkan kolaborasi kita. Tidak ada batasan lagi. Saya sekarang berada di Jakarta, Bapak dan Ibu juga tersebar di sekolah masing-masing, di lokasi masing-masing. Bapak Kepala Dinas dan juga jajarannya berada di kantor Dinas Pendidikan. Semuanya tidak terbatas. Kita bisa lakukan ini dari mana saja. Dan juga bisa memperkuat productivity, Bapak dan Ibu. Ya, dengan adanya akun tersebut, Bapak dan Ibu didukung dengan adanya drive atau storage, ya, kapasitas simpan yang luar biasa besar. Ya, Bapak dan Ibu didukung dengan akses komunikasi lewat Gmail ataupun lewat grup yang luar biasa fleksibel. Ya. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pembelajaran digital dengan platform yang aman. Platform yang aman, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, sertifikasi keamanan yang ada di Google merupakan sertifikasi internasional, standar security yang sangat tinggi, sehingga privacy dari setiap pengguna itu sangat dijaga, Bapak Ibu. Namun demikian, Bapak dan Ibu, apabila terjadi hal-hal yang membutuhkan dilakukannya digital forensik, gitu. Misalkan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tetapi dibutuhkan adanya penelusuran lebih dalam kepada sistem, maka itu bisa dilakukan, tentu saja. Ya, tentu saja. Walaupun terjaga secara privasinya, tapi ini sangat terbatas, Bapak dan Ibu, kemampuan dan kebutuhan ini. Ya, tentunya ini adalah salah satu fungsi dari super admin yang tadi sudah disampaikan oleh kepala tim dari super admin. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu halaman selanjutnya. Kolaborasi yang produktif dan aman. Itulah kesimpulannya kira-kira apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari akun Fundamentals Google Workspace for Education yang sekarang dimiliki. Nah, sekarang adalah bagaimana ini semua bisa bekerja, Bapak Ibu. Kalau tadi akunnya, ini halaman ini menjelaskan sedikit mengenai proses tadi, adanya upgrade. Jadi adanya akun-akun yang bisa di-upgrade yang Bapak Ibu sekarang miliki menjadi level sampai ke Education Plus. Nah, ini tentu saja pendekatan yang kami sangat sarankan, di mana rekomendasi kami adalah Dinas Pendidikan juga Kota Gorontalo juga memiliki akun-akun yang berkelas Education Plus untuk menjadi bagian dari pendukung ekosistem pendidikan di Kota Gorontalo. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah terucap kata-kata mengenai ekosistem. Akun pendidikan yang Bapak dan Ibu miliki ini, saat ini, yang sangat baik kualitasnya, ini akan menjadi sangat optimal dan memberikan hasil yang juga sangat baik kepada kita semuanya, kepada Bapak dan Ibu sebagai pengguna, kepada Dinas Pendidikan sebagai pengelola, itu akan mendapatkan hasil yang sangat baik apabila Bapak Ibu syaratnya terpenuhi. Apa yang menjadi syarat Bapak Ibu? Syarat transformasi digital pendidikan ini berbasis ekosistem. Jadi Bapak dan Ibu, kita bertemu dalam silaturahim siang ini, tujuan pertama sekali kita adalah membuat sebuah ekosistem digital pendidikan dari Kota Gorontalo, Bapak Ibu. Pada saat ini terjadi ekosistemnya, maka apa yang kita ceritakan tadi di depan, manfaat-manfaat dari akun tersebut, itu akan terrealisasi dengan optimal, Bapak Ibu. Dan bahkan penggunaannya sesuai dengan judul kita pada siang hari ini, yaitu pemanfaatan akun digital, itu menjadi sangat luar biasa efektif. Asalkan terjadi ekosistem. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Saya akan jelaskan ulang paparan yang pernah saya jelaskan beberapa waktu lalu. Bapak dan Ibu, bisa dilihat di dalam grafik ini, bahwa ekosistem pendidikan dari Kota Gorontalo sejatinya idealnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Bisa kita lihat ya, saya akan jelaskan Bapak Ibu sebentar, bahwa Dinas Pendidikan, ya, di dalam kotak yang bergambar rumah ini, sebagai pemilik domain, apa domainnya namanya, @gorontalo.deskota.id. Nah, ini adalah pemilik domainnya, Bapak Ibu. Di mana dalam domain ini, nanti akun-akun atau alamat-alamat email berbasis @gorontalo.deskota.id dibuat dan disebarkan ke sekolah untuk guru maupun siswa.
Nah, Bapak dan Ibu, siapa yang memiliki dan siapa yang membuat itu semuanya, yang memproses, itu yang melakukan adalah super admin. Super admin. Nah, di mana sekarang Alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sudah memiliki tim super admin. Tadi Ibu Melani sebagai ketua tim sudah memberikan laporannya. Bangga sekali kami bisa mendengarkan laporan yang luar biasa progresif. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Tim super admin ini adalah pemilik, bukan pemilik ya, jadi pengelola utama dari domain Kota Gorontalo ini, Bapak Ibu, domain akun edukasi. Nah, kemudian tim admin super ini akan memiliki perpanjangan tangan, yaitu para admin di sekolah, Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah dari semua jenjang pendidikan, pastikan Bapak dan Ibu memiliki satu orang staf minimal, atau kami sarankan 2 minimal sebagai alternate yang berperan sebagai admin di sekolah. Silahkan ditunjuk Bapak dan Ibu, biasanya yang mengelola data-data, ya silahkan ditunjuk dari masing-masing sekolah, dikondisikan demikian. Karena para admin sekolah ini nanti akan menjadi perpanjangan tangan dari admin super yang ada di Dinas Pendidikan. Para admin sekolah inilah yang menjadi rekan utama dari para guru dan siswa terkait dengan penggunaan dan situasi dari akun pendidikan, akun edukasi yang dimiliki oleh para guru dan siswa. Nah, Bapak dan Ibu, perhatikan di sini saya menulis di setiap sekolah itu ada lingkaran yang terdiri dari guru, siswa, dan wali siswa atau orang tua. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Bapak dan Ibu, pada saat nanti para guru kita menggunakan akun edukasi dan siswanya juga menggunakan akun edukasi, maka akan terbentuklah sebuah ekosistem di sekolah tersebut, di mana Bapak dan Ibu orang tua dari siswa tersebut bisa dilibatkan di dalam proses pendidikan. Bukan berarti orang tuanya nanti akan ikut di dalam pendidikan, bukan, tetapi bagian dari memonitor, ikut memonitor Bapak Ibu. Di mana secara sederhananya seperti ini, dengan menggunakan Google Classroom, dengan kondisi guru dan siswa, kedua-duanya menggunakan akun edukasi yang disiapkan oleh Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan, maka bisa mengundang orang tuanya sebagai wali yang ikut mengikuti proses belajarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat guru kita memberikan tugas kepada siswanya, orang tua akan dapat tembusan. Dia akan mengetahui anaknya mendapat tugas dari gurunya. Pada saat guru memberikan nilai kepada siswanya, orang tua akan dapat tembusan. Dia mengetahui nilainya berapa. Nah, kira-kira demikian proses Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, orang tua bersama dengan pihak sekolah akan mencapai sebuah tujuan pendidikan. Pengetahuan, keahlian, dan karakter. Semua pihak akan terlibat di sini, akan saling membantu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah ekosistem yang sangat menarik dan sangat produktif untuk kita bisa lakukan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ekosistem di dalam sekolah tadi, guru, siswa, wali, termasuk di sini kepala sekolah, ini semuanya secara akumulatif akan memberikan akses informasi feedback. Sebelah kanan ini, lihat, panah ini akan memberikan akses informasi kepada pemilik domain. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan bahwa Bapak Kepala Dinas itu bahkan bisa melihat bagaimana progres seorang guru maupun seorang siswa dimanapun berada di Kota Gorontalo, asalkan dia menggunakan ekosistemnya atau menggunakan akun edukasinya. Bapak dan Ibu, apa yang sebenarnya menjadi manfaat pemilik domain dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan untuk bisa mendapatkan akses informasi secara langsung dari guru dan siswanya. Apa sebenarnya yang menjadi manfaat? Tentu saja sangat banyak untuk pengembangan Bapak Ibu. Dan yang paling menarik adalah Bapak dan Ibu, untuk bisa melihat monitoring ini, maka penilaian kepada para guru tentu saja sangat bisa dilakukan secara objektif. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim dari Admin Super, bahwa profil atau kegiatan atau aktivitas dari akun tersebut, seorang guru menggunakan akun edukasinya, aktivitasnya itu akan terbaca, akan terlihat. Ini kan sesuatu hal yang sangat positif Bapak dan Ibu. Maka bahkan penilaian itu bisa dilakukan secara objektif, progres itu bisa dimonitor secara aktual. Apabila terjadi, mohon maaf, misalkan terjadi, misalnya Bapak Ibu, terjadi ketimpangan penggunaan akun atau produktivitas yang terjadi
di satu sekolah dengan yang lain itu misalkan terjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan. Ini dapat dengan mudah diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan tindakan-tindakan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk bisa memberikan sebuah peningkatan kualitas di semua lini, Bapak Ibu. Nah, jadi kotak yang warna itu tujuannya terjadi akses informasi ini adalah untuk kita bisa secara bersama-sama, Bapak Ibu, memiliki peningkatan dan pemerataan kualitas sekaligus perluasan akses yang relevansi kepada pendidikan dengan industri. Nah, terkait dengan kata-kata saya terakhir tadi, Bapak Ibu, relevansi industri. Ini juga menjadi misi dari yang saya yakin Bapak Kepala Dinas Pendidikan memiliki misi yang luar biasa besar ini, yang perlu kita dukung dan perlu kita sama-sama bantu untuk mencapai, Bapak Ibu. Yaitu apa? Terjadinya relevansi industri yang sangat erat dengan dunia pendidikan dan industrinya. Kita memiliki tanggung jawab secara moral, Bapak Ibu, untuk bisa mempersiapkan sumber daya terbaik dari Kota Gorontalo, yang pada gilirannya mereka yang akan bisa menjawab tantangan zaman. Sementara Bapak dan Ibu, tantangan zaman di industri sudah beralih kepada digital. Industri sekarang sudah beralih kepada digital. Maka apabila kita berada di dalam ekosistem digital, insya Allah Bapak dan Ibu, kita berada di jalur yang tepat untuk bisa menjalankan dan menghidupkan visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, menyiapkan sumber daya mutakhir, sumber daya yang memiliki daya saing tinggi dan bahkan berkelas dunia untuk menjawab adanya tantangan zaman dan industri. Bapak dan Ibu, satu-satunya kunci dari ini adalah membuat ekosistem. Jadi tujuan utama dari kita berada di dalam ruangan ini sekarang, Bapak Ibu, adalah sekaligus kita melihat betapa pentingnya akun edukasi tersebut. Kadang-kadang saya merasa begini, Bapak Ibu, tidak terjadi di sini, tetapi ada beberapa rekan-rekan kita, guru-guru yang merasa bahwa alamat email edukasi itu adalah alamat email tambahan saja untuk bisa mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan. Itu hanya tambahan saja. Padahal bukan begitu, Bapak Ibu. Alamat email itu adalah kunci utama membentuk ekosistem digital pendidikan. Tujuannya itu dan syaratnya cuma itu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan paparan berikutnya. Nah, ini adalah sebuah roadmap transformasi pendidikan digital yang kami rekomendasikan, dan insya Allah kalau kita akan lakukan ini, kita akan lakukan secara bertahap, Bapak dan Ibu. Seperti bisa terlihat bahwa di sini pelatihan dari hati sudah dilakukan. Pelatihan dari GTK juga sudah dilakukan. Dan nanti akan secara bertahap akan ada pemberdayaan MGMP. Nah, Bapak dan Ibu, ini semua adalah tahapan-tahapan. Tetapi program adopsi antara sekolah, jadi Bapak dan Ibu dengan menggunakan akun edukasi ini, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, satu SMP dengan SMP yang lain, satu SD dengan SD yang lain, satu TK dengan TK yang lain, satu PAUD dengan PAUD yang lain, itu bisa saling berkolaborasi. Gurunya bisa saling mengajar bersama-sama. Sangat memungkinkan, Bapak dan Ibu. Jangankan yang skalanya masih di dalam Kota Gorontalo, Bapak Ibu. Apabila guru-guru Bapak dan Ibu ingin mengajar bersama-sama dengan para pendidik yang ada di kota lain, di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia, Bapak Ibu, sangat dimungkinkan. Kenapa tidak belajar bahasa Inggris langsung dengan orang yang ada di London? Kenapa tidak belajar mengaji kepada para ustadz-ustadz yang ada di Saudi Arabia? Kenapa tidak? Bisa dilakukan, Bapak dan Ibu, dengan adanya akun ini. Maka akun ini adalah sebuah jendela yang luar biasa. Dan ini sudah ada di tangan Bapak dan Ibu. Nah, insya Allah roadmap ini bertahap akan dijalankan dengan izin dari Bapak Kepala Dinas. Insya Allah ini kita akan lakukan secara bertahap. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu halaman ini menunjukkan salah satu metode pengembangan atau utilisasi dari adanya akun tersebut, di mana dengan akun yang sama, dengan akun yang di dalam domain yang sama, memungkinkan terjadinya sebuah share drive atau ruang simpan dari data yang bisa digunakan bersama-sama, diakses bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini? Dan dalam hal ini kita bisa membuat sebuah konten pembelajaran yang sifatnya khas Kota Gorontalo.
standar yang sifatnya adalah untuk Kota Gorontalo, dikembangkan oleh para guru-guru utama di Kota Gorontalo dan dapat digunakan oleh seluruh guru di Kota Gorontalo. Baik itu yang sifatnya adalah terpusat atau yang sifatnya adalah masuk ke dalam wilayah-wilayah. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Insya Allah tahapan itu kita akan bertahap ya Bapak Ibu ke sana dalam serial pelatihan dari DUGI kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan seizin dari Bapak Kepala Dinas. Insya Allah. Bapak dan Ibu, ekosistem yang tadi diceritakan itu didukung dengan adanya solusi arsitektur teknologi. Solusi arsitektur teknologi yang bisa mendukung ekosistem ini itu disebut dengan namanya solusi Google for Education yang terdiri dari 3 solusi utama. Yang pertama adalah aplikasi yang disebut dengan sekarang namanya Google Workspace for Education yang sebelah kiri itu. Dan yang kedua adalah yang tengah yaitu Google Classroom sebagai aplikasi utama. Ini adalah perangkat utama yang digunakan hingga lebih dari 150 juta orang yang ada di 150 juta pendidik yang ada di dunia ini Bapak Ibu, Google Classroom ya yang selalu kita bawa di dalam pelatihan. Dan yang ketiga adalah arsitektur terbaik adalah dengan menggunakan perangkat dari Chrome. Bapak dan Ibu, perangkat berbasis Chrome ini ada 2 jenis, yaitu perangkat yang disebut dengan Chromebook. Chromebook adalah perangkat laptop khusus dengan teknologi dari Google berbasis dengan Chrome. Atau Bapak dan Ibu, saat ini sudah sangat dimungkinkan, solusi yang bisa ditawarkan oleh DUGI adalah Bapak dan Ibu, guru-guru kita apabila memiliki perangkat berbasis yang bukan Chrome, laptop yang lain atau laptop biasa, atau bahkan desktop, komputer meja desktop, itu bisa dirubah menjadi perangkat Chrome. Jadi laptopnya yang sekarang digunakan Bapak Ibu, yang laptop biasa, itu bisa dirubah menjadi perangkat Chrome. Ya, dengan dengan sistem dan program yang sudah dimiliki oleh DUGI, sehingga nanti ekosistemnya ini akan menjadi lengkap sebagai arsitektur teknologi pendukung Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu wacana. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di dalam proses transformasi digital ini Bapak Ibu, sebentar. Di dalam proses transformasi digital ini ada tahapan-tahapan dari peta pelaksanaan yang mana kita sudah lalui beberapa tahapan tersebut dan tetap bisa dikembangkan. Tahapan yang pertama adalah setelah kita memiliki akun edukasi itu, domain ya maaf, setelah memiliki domainnya, maka ada tahap yang disebut namanya provisioning atau penyiapan penerbitan akun edukasi. Dan ini sudah dilakukan oleh tim admin super dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan insya Allah sudah mulai didistribusikan kepada Bapak dan Ibu akun-akun tersebut. Silahkan untuk segera diaktifasi. Nah, kemudian setelah diaktifasi kita bisa mulai berkolaborasi Bapak dan Ibu. Ya, jadi provisioning. Yang kedua tahapannya adalah bisa paralel atau bisa satu persatu, baik dari sisi yang kami sebut namanya adalah adopsi atau adoption, di mana ini kalau sudah memiliki akunnya, maka bagaimana penggunaan akunnya itu secara efektif, maka dilakukanlah pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan ini adalah kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ataupun dari sekolah-sekolah Bapak dan Ibu yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan bersama dengan kami. Dan yang berikutnya adalah yang tadi, ya, yaitu pengadaan adanya device, alat pendukung sebagai salah satu alat struktur dari arsitektur dari teknologi yang ada. Bapak dan Ibu, kembali lagi mengenai device ini ada 2 yang bisa dilakukan, apakah dengan menggunakan Chromebook yang sudah menjadi sebuah laptop yang sangat luar biasa, sangat khusus, ya, sangat baik sekali untuk digunakan dalam pendidikan, atau laptop Bapak dan Ibu atau komputer Bapak dan Ibu bisa dirubah menjadi berteknologi Chrome. Nah, ini bisa ada alternatif seperti itu. Bapak dan Ibu, di sebelah kanan ini kami juga mengajukan sebuah peta pelaksanaan yang baru yang disebut namanya adalah Education Portal. Jadi Dinas Pendidikan memiliki sebuah portal khusus pendidikan di mana baik para guru, para siswa, kemudian admin semuanya akan masuk ke dalam portal tersebut sebagai satu pintu. Gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah sistem yang dibuat sebagai istilahnya adalah masking ya atau menjadi latar depan dari sistem raksasanya Google. Dibuat menjadi sebuah sistem yang lebih memudahkan dalam interaksinya. Baik, Bapak dan Ibu, nah terkait dengan guru-guru kita Bapak Ibu, para pendidik kita,
satu program yang disebut dengan adoption ini menjadi sangat penting untuk pemanfaatan akun edukasi. Di mana dalam pengembangan proses profesi pendidik berkelanjutan, ini kami merekomendasikan sebuah urutan atau sebuah serial pelatihan Bapak Ibu. Di dalam pelatihan ini Bapak Ibu bisa melihat pemanfaatan akun itu bisa kita gunakan ya untuk berbagai aplikasi yang sangat mendukung dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Tidak hanya penguatan dari penguasaan aplikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah aplikasi. Yang arti kata apa? Artinya adalah kemampuan teknis para guru kita menggunakan aplikasi tersebut supaya optimal. Itu bagaimana caranya? Nah, itu yang akan dilatih. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Tidak cukup sekali lagi. Kenapa? Karena yang nomor 6 ini yang bermain lebih sangat penting Bapak Ibu. Yaitu pedagoginya. Bapak dan Ibu, apabila alatnya sudah tepat, akunnya juga sudah tepat yang digunakan akun edukasi, aplikasinya juga sudah tepat Bapak Ibu, tetapi metodenya belum tepat, maka hasilnya pun belum optimal Bapak Ibu. Jadi harus seiring sejalan. Di dalam proses training kami, yang kami berikan bukan hanya pengetahuan teknis, tetapi juga pengetahuan mengenai pedagogi. Baik Bapak dan Ibu. Nah, di dalam urutan pelatihan ini nanti, ya seperti bisa dilihat situ ada beberapa tahapan. Tahapan pertama komponen pelatihannya adalah tentang teknis penggunaan penggunaan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, yang kedua adalah tahapan berikutnya adalah bagaimana memahami pedagoginya. Ya, jadi tahap pertama tadi Bapak Ibu teknis, menggunakan aplikasi-aplikasinya seperti apa, yang terbaik caranya bagaimana. Best practice-nya bagaimana. Yang kedua, konsep pelatihannya adalah bagaimana memahami pedagogi. Tata caranya bagaimana. Supaya menjalankan pembelajaran secara jarak jauh itu tetap efektif dan menyenangkan. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu. Kita menunggu Pak Julio bergabung kembali. Kayaknya putus sinyalnya di Pak Julio. Kita menunggu sebentar Bapak Ibu. Baik, selamat bergabung kembali Pak Julio. Ya, mohon maaf sebentar Bapak Ibu, saya pulihkan lagi presentasinya. Ditunggu sebentar. Standby. Oke, kita masuk ke dalam presentasi. Standby. Baik, sambil menunggu presentasinya terbuka Bapak Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai tahap pertama adalah penguasaan teknis. Tahap kedua adalah penguasaan pedagogi. Tahap ketiga Bapak dan Ibu, insya Allah kami akan membawa para pendidik-pendidik kita, para guru-guru kita, termasuk Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, untuk bisa mendapatkan pengakuan internasional. Pengakuan internasional sebagai pendidik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Seperti bisa terlihat di dalam presentasi ini. Di mana di komponen ketiga, kita untuk para guru-guru yang sudah siap, itu kita bisa mengajak para guru ini, para pendidik, termasuk Bapak dan Ibu semua, sekali lagi, untuk bisa mengikuti tes ujian langsung bersama Google. Mereka-mereka yang bisa berhasil dalam ujian ini, itu akan mendapatkan sertifikasi Google, langsung dari Google sertifikatnya, yang disebut namanya adalah Google Certified Educator atau pendidik bersertifikasi Google. Ada level 1,
nanti ada naik lagi tahapan level 2, dan nanti akan lagi ada tahapan karirnya yaitu sebagai trainernya Google, dan bahkan sampai ke inovator. Nah, tentu saja ada syarat-syaratnya untuk bisa mencapai trainer dan inovator, Bapak dan Ibu. Tetapi yang jelas adalah para guru-guru kita yang memiliki sertifikasi educator dari Google ini nanti, karena penggunaan pemanfaatan dari akun edukasinya, mereka insya Allah akan langsung masuk ke dalam ekosistem yang lebih besar, Bapak Ibu, yaitu ekosistem pendidik berskala dunia. Ekosistem pendidik yang isinya adalah para pendidik-pendidik di seluruh dunia yang saling mengisi, yang saling membantu, berbagi informasi, ya kan Bapak Ibu, sehingga wawasannya dari pendidik kita, para guru kita akan otomatis berbeda dan berkembang, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah target jangka menengah yang kami canangkan untuk Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan insya Allah mohon dukungan Bapak dan Ibu semuanya untuk kita bisa sampai kepada tahapan ini, karena ini adalah sebuah validasi yang sangat baik sekali, akan membentuk sebuah profil yang sangat kuat dari pendidikan di Kota Gorontalo, insya Allah Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu sudah meluaskan nanti apa ekosistemnya, bukan hanya di Kota Gorontalo, tapi pada ekosistem pendidikan dunia. Nah, ini adalah tahapan-tahapan tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada pelatihan dasar, kemudian pelatihan lanjutan, dan juga pelatihan pendidik bersertifikat Google. Nah, ini mudah-mudahan nanti bertahap kita akan bisa lakukan ini sebagai bagian dari optimalisasi penggunaan akun edukasi, Bapak. Ini kopi. Tidak mendapat lagi. Nah, Bapak dan Ibu, tadi di depan ada satu arsitektur yang juga saya sebutkan mengenai adanya portal edukasi sebagai tambahan alat atau fitur. Bapak dan Ibu, ini sedikit saja saya ingin jelaskan bahwa kami juga siap untuk mendukung Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, apabila menginginkan sebuah portal edukasi khusus. Portal edukasi ini sebetulnya di belakangnya mesinnya itu adalah Google, Bapak Ibu. Tapi di depannya itu kita buat sebuah sistem yang lebih sederhana, sehingga interaksi dari para guru, siswa, dan khususnya para admin, terutama admin super, itu akan lebih mudah dijalankan. Di mana di dalam aplikasi ini tetap menggunakan operasional dari aplikasi-aplikasi yang ada di Google, ya, cuma di depannya di masking, mendapatkan modul-modul seperti manajemen user, manajemen dari kelasnya, learning management, learning material management, dan gamification. Apa tuh gamification, Bapak Ibu? Gamification adalah sebuah sistem scoring, sehingga performance atau pencapaian dari para siswa kita atau para guru itu bisa dibuat menjadi level-level atau menjadi status-status. Nah, dengan mudah maka nanti Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bisa melihat adanya ranking. Siapa sih para guru-guru yang paling efektif menjalankan akun edukasinya? Siapa para siswa yang menjalankan akun edukasinya paling efektif? Dan siapa secara keseluruhan sekolah yang menjalankan akun edukasinya secara optimal dan efektif? Itu bisa dibuat ranking, insya Allah. Kira-kira demikian, Bapak dan Ibu. User Activity Report. Nah, ini juga terutama tim super admin ini bisa akan terbantu dengan adanya aktivitas laporan-laporan aktivitas yang akhirnya bisa menjadi ranking yang seperti tadi sudah disampaikan. Dan ini adalah satu yang juga menarik Bapak Ibu terkait dengan adanya Bapak Ibu, tujuannya kita menggunakan akun edukasi itu adalah juga kita memiliki insya Allah kemampuan untuk bisa menciptakan konten-konten pendidikan, Bapak Ibu. Konten-konten pendidikan kalau kita sendiri para pendidik Kota Gorontalo yang membuat, maka itu akan memiliki sebuah kedekatan emosional dengan peserta didik. Karena gurunya sendiri yang buat, kita yang buat. Dari Kota Gorontalo untuk Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu. Nah, mau dimungkinkan untuk bisa konten-konten ini dibuat kemudian dikumpulkan dan digunakan sebagai konten bersama dari seluruh guru yang ada di Kota Gorontalo. Jadi nanti mungkin ada tuh namanya bank konten untuk SMA, untuk SMP, bank konten untuk SD, bank konten untuk TK, dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu. Nanti gamification ini tadi sudah saya jelaskan, jadi adanya scoring dan ada sertifikasi-sertifikasi yang bisa didapatkan kalau kita menggunakan portal tersebut. Bapak dan Ibu, kurang lebih demikian paparan yang bisa kami sampaikan dari Duta Digital Informatika pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi kepada Bapak dan Ibu
untuk memahami betapa pentingnya kita menggunakan akun edukasi dan betapa pentingnya kita menciptakan ekosistem pendidikan digital di Kota Gorontalo dengan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bapak dan Ibu, paparan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada Pak Husein. Paparan ini nanti kopinya akan saya teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Husein dan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita masuk ke sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julio. Salam hormat dari kami. Sangat bermanfaat dan cukup membuka cakrawala kami di dalam kemajuan TIK untuk pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kadis, Ibu Sekdis, Pak Julio dan tim. Selanjutnya kita akan masuk kepada arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sekaligus membuka kegiatan sosialisasi akun pendidikan ini di Kota Gorontalo yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Saya sebut nama beliau, Bapak Lukman Kasim MPD. Pada beliau dipersilahkan. Dan untuk tanya jawab, mohon diketik Bapak Ibu, sekiranya itu akan dijawab oleh Pak Julio dan kawan-kawan, diketik saja di kolom chat. Kita persilakan kepada Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Julio selaku Direktur bersama seluruh tim yang ada yang saya hormati, teman-teman, Ibu Sekretaris Dinas, para seksi, teman-teman admin, super dan admin sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang sempat hadir yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu di tengah-tengah kesibukan kita setelah kita menjalankan Lebaran dari yang beragama Islam, dan justru karena itu di momentum suasana Lebaran ini patut saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sekiranya selama ini kami Dinas Pendidikan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu saya sebagai Kepala Dinas menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pihak Google, pihak Budi, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih terus bersedia mendampingi kami dalam rangka kita mencoba melakukan perubahan terhadap bagaimana kita mengelola industri pembelajaran. Selanjutnya kepada kepala sekolah pun kami menyampaikan terima kasih atas sebesar-besarnya bahwa sampai dengan hari ini kita masih terus berkomitmen untuk bagaimana kita melahirkan hal-hal yang baru di dalam kita di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kunci yang satu juga nanti. Ya. Mic-nya Pak Amin. Saya ulangi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Yang pertama, upaya untuk menjadikan pengolahan pendidikan ini agar lebih berkualitas ke depan, maka kami Dinas Pendidikan terus melakukan berbagai langkah yang tentunya langkah ini menjadi sebuah
komitmen kita bersama untuk bagaimana kita melahirkan hal-hal yang terbarukan di dalam pengelolaan pembelajaran. Syukur alhamdulillah, pihak Bogi, Pak Yoyo bersama teman-teman, kami merasa sangat berterima kasih sampai saat ini, walaupun kami sadari bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini terkesan pergerakan daripada pemanfaatan akun ini masih sedikit agak lamban, namun alhamdulillah ya Bogi bersama tim yang ada terus memacu semangat kami untuk bagaimana pemanfaatan akun ini bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan secara efektif. Yang kedua, kita sadar betul bahwa saat ini di semua tatanan kehidupan, terutama di bidang pendidikan, bahwa dan bukan juga di negara kita, tapi kita berkaca kepada negara-negara lain yang sudah agak lebih maju dari kita, bahwa persoalan teknologi di bidang pendidikan ini menjadi sesuatu yang mutlak harus kita jalani. Apalagi era sekarang ini adalah era di mana kita tidak boleh menghindar dengan persoalan teknologi. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan dengan pemanfaatan akun, maka sebetulnya bagi kami dinas pendidikan ada upaya untuk memaksa guru keluar dari zona nyaman. Yang kalau selama ini kita terbiasa dengan pengolahan pembelajaran berbasis konvensional tanpa didukung oleh kemampuan teknologi, maka kini kita secara perlahan mencoba melakukan sedikit paksaan kepada semua pemangku kepentingan di pendidikan untuk keluar dari zona nyaman, mencoba memanfaatkan akun-akun yang berbasis digital. Ini sebetulnya kita sadar betul bahwa perubahan lingkungan strategis kita itu memang menuntut bahwa persoalan teknologi menjadi sebuah keharusan. Hanya saja kita terus dihadapkan dengan kendala bahwa ada di antara teman-teman kita yang memang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan bagaimana mereka bisa memanfaatkan akun untuk mengakses teknologi khususnya di bidang pembelajaran pendidikan. Ini kita sadar betul ada di antara mereka yang mengalami kendala untuk itu. Nah, oleh karena itu yang berikut kami sampaikan, yang ketiga, bahwa dengan adanya akun ini kami sudah menetapkan sebuah kebijakan bahwa guru di Kota Gorontalo mutlak. Bagi kami, bagi yang tidak menguasai IT, itu persoalan kedua. Yang perlu dibangun adalah semangat untuk bagaimana menguasai teknologi. Kami tahu bahwa ada di antara teman-teman yang kurang paham dengan teknologi. Tetapi yang harus dipahami bahwa kondisi ini adalah sesuatu yang sifatnya memaksa. Mau tidak mau, teman-teman guru harus didorong untuk paling tidak dengan teman sejawat bersama-sama bisa memahami atau paling tidak menguasai akun yang ada. Yang keempat, kalau saya mencermati menelaah apa yang disampaikan oleh Pak Yuli tadi, begitu banyak manfaat yang akan diperoleh ketika kita memanfaatkan akun edukasi ini melalui Google Workspace Education ini. Apalagi dengan pemanfaatan akun ini, kita seolah disetarakan dengan banyak guru, bukan saja guru di Indonesia, tapi dalam skala internasional kita sudah disetarakan dengan mereka. Artinya apa? Dari sisi pemanfaatan teknologi melalui pemanfaatan akun ini, kita paling tidak sudah mulai digiring ke arah kesamaan pemahaman atas teknologi dengan negara-negara lain. Nah, ini menjadi sebuah semangat baru dan saya harap semua teman-teman guru
harus bisa menyadari ini. Kita sudah tidak boleh bertahan dengan kondisi yang seperti beberapa saat yang lalu, yang notabene semua kondisi itu tidak mampu memberikan jawaban atas peningkatan kualitas pendidikan. Saya tahu betul basis kualitas pendidikan kita seperti apa. Ya, saya tahu betul basis pendidikan, kualitas pendidikan kita seperti apa. Justru karena itu, semua daerah berlomba-lomba untuk mencari cara-cara alternatif terbaru. Kira-kira bagaimana kita menjawab semua tuntutan kualitas ini. Tentu saya tidak ingin gegabah, dalam arti bahwa saya tidak ingin mengejar ini dalam waktu yang secepat mungkin. Tetapi paling tidak ada progres yang menggambarkan upaya dari semua buruh untuk bangkit dari suasana sebelumnya, yang notabene suasana sebelumnya itu masih berdominan menggunakan pendekatan konvensional. Nah, oleh karena itu kehadiran Dugi di tengah-tengah kita ini patut kita sambut dengan baik. Saya harap pada semua guru, pada semua sekolah, mari kita sambut dengan baik kehadiran Dugi ini. Dan oleh karenanya, yang paling menentukan di sekolah itu adalah peran kepala sekolah untuk mendorong semua guru. Artinya, saya sudah bisa tahu jawaban apa yang bakal muncul dari guru-guru yang mereka sadar betul mereka tidak memahami teknologi. Saya sudah bisa tahu akan jawaban itu. Tetapi saya berharap kepala sekolah jangan kendor ketika berhadapan dengan jawaban-jawaban klasik seperti ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau melakukan perubahan? Sekali lagi saya ingatkan, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan melakukan perubahan-perubahan ini? Kalau kita menunggu tahun depan, maka jawaban itu akan muncul lagi. Kalau kita menunggu tahun depan, saya yakin jawaban yang serupa akan muncul di tahun depan itu. Sehingga oleh karena itu, kita mencoba menarik tahun depan itu ke tahun sekarang. Bahwa sudah saatnya kita berupaya bersama-sama. Saya mengajak kepada semua kepala sekolah dengan langkah yang ada, dengan kesederhanaan yang ada, mari kita bersama-sama melangkah untuk mengajak teman-teman guru kita. Saat ini pemahaman saya, guru-guru di kota itu guru-guru cerdas. Tapi menurut saya, kecerdasan itu akan lebih lengkap kalau teman-teman guru kita ini telah secara efektif menggunakan akun edukasi ini untuk kemajuan pendidikan kita. Kita tadi sama-sama menyaksikan betapa begitu banyak fitur-fitur yang bermanfaat yang dilahirkan oleh akun ini, yang dapat kita lahirkan melalui pemanfaatan akun ini. Jadi tinggal kepada kita lah bagaimana kita bersama-sama dengan semangat yang ada kita bisa berlomba-lomba untuk memanfaatkan akun ini. Kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih, terutama kepada pihak Dugi, juga kepada teman-teman, kepada admin sekolah. Saya berharap semangat Anda harus terus dibangun. Bantulah kepala sekolah, bantulah guru-guru untuk bagaimana mereka bisa mengakses akun ini. Kepada kepala sekolah saya ucapkan terima kasih. Tolong teman-teman terus dimotivasi agar mereka benar-benar mau bangkit dari kondisi sebelumnya. Paling tidak ketika mereka bangkit harus bisa menggambarkan bahwa suasana sekolah yang baru dibikin itu sudah mulai mengarah kepada suasana yang lebih terbarukan. Artinya guru-gurunya sudah mampu memanfaatkan akun-akun yang ada untuk melahirkan informasi-informasi pembelajaran yang berbasis digital. Kita mencermati bahwa perkembangan kebijakan di tingkat Kementerian Pendidikan itu, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS, mulai diarahkan kepada penganggaran yang lebih berbasis digital. Terbukti kebijakan
kebijakan digitalisasi bidang pendidikan. Ini menandakan bahwa Kementerian Pendidikan pun mulai memaksa semua daerah agar terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dari aspek pembiayaan semua belanja-belanja di sekolah. Contoh saja belanja yang ada sekarang itu harus melalui siplah. Itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai dipaksa, mau tidak mau kita harus sudah mengikuti. Itu cuma salah satu contoh. Belum terkait dengan persoalan pembelajaran. Selama ini kita sadar betul bahwa ternyata apa yang kita lakukan dalam dekade 30 tahun terakhir ini itu belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa ini, bahwa pendidikan kita harus lebih berkualitas. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjawab itu. Saya pikir kalau ini berhasil, bukan semata kita yang mendapatkan keuntungan, tapi saya berkeyakinan bahwa anak cucu kita paling tidak akan lebih mengimbaskan ini kepada generasi sesudahnya. Saya kira itu beberapa harapan kami, dan kepada super admin yang sudah dibentuk di tingkat dinas, kami juga sangat berharap kerjasama yang baik dan terus membangun koordinasi agar pemangkatan akun ini ke depan lebih efektif lagi. Saya kira demikian yang boleh saya sampaikan, dan sambil memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita buka sosialisasi pemanfaatan akun edukasi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian, Pak Julio, saya kira untuk acara pembukaan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan aplikasi Google, sudah ada di chat juga ini Pak Julio. Tapi saya kira pertanyaannya sudah terjawab di materi tadi. Nah, akhirnya mungkin masih ada closing statement dari Pak Julio sebelum pertemuan ini Pak Julio disilakan. Baik, terima kasih Pak Husin, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu semuanya, tadi kita sudah dengar sendiri arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, misi beliau, visi beliau, Bapak dan Ibu, yang menjadi amanah kita semua untuk kita bisa jalankan. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh beliau bukan hal yang mustahil. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita adalah sesuatu fakta yang insya Allah bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Asalkan resepnya adalah kita punya komitmen bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Bapak dan Ibu yang ada di sini, baik nanti tolong sampaikan kepada guru-guru Bapak dan Ibu semua. Tidak perlu khawatir. Jangan khawatir dengan teknologi. Kenapa? Karena teknologi dibuat untuk mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi dibuat untuk bisa dilakukan secara bersama-sama. Kami sangat memahami Bapak dan Ibu, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Husin dan Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Lukman, bahwa mungkin ada beberapa dari kita, beberapa dari sahabat-sahabat kita, para pendidik-pendidik kita, memiliki bukan keterbatasan, tetapi memiliki adanya suatu sedikit kendala untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi. Bapak dan Ibu untuk yang memiliki kendala-kendala tersebut, jangan khawatir. Karena teknologi yang disiapkan oleh Google, terutama Google Classroom memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi antar guru. Contohnya adalah seorang guru yang mungkin memiliki kendala terhadap teknologi bisa dipandu dan dibantu oleh guru lainnya untuk menjalankan kelas virtualnya tadi. Jadi semuanya bisa dilakukan dan insya Allah semuanya memungkinkan Bapak dan Ibu. Nah, jadi satu hal saja yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu sebagai saran penutup dari kami di acara pada hari ini adalah Bapak dan Ibu kita semua, pertama yang ada di ruangan ini, mari mulai bergerak dan mulai berubah.
Mari mulai bergerak dan mulai berubah. Tim Super Admin akan segera mensosialisasikan bagaimana teknis Bapak dan Ibu semua memiliki akun-akun edukasi tersebut. Insya Allah pada saat akun edukasi itu sudah ada di tangan Bapak dan Ibu, jangan ragu dan jangan ditunda untuk diaktifasi dan mulai gunakan. Bapak dan Ibu, di dalam ruang chatting, saya akan siapkan satu alamat link ya tentang Dugi Indonesia YouTube channel. Dugi Indonesia YouTube channel. Boleh tolong Dennis disiapkan Dugi Indonesia YouTube channel. Ya, kami akan berikan link Dugi Indonesia YouTube channel. Dugi Indonesia YouTube channel berisi panduan-panduan yang sangat mudah, sangat ringkas untuk bisa kita semua mulai mengetahui bagaimana cara pemanfaatan akun-akun edukasi tersebut. Dugi Indonesia YouTube channel. Nah, luar biasa di sini dalam chatting saya juga bisa melihat adanya jadwal sosialisasi yang sudah disiapkan. Bapak dan Ibu, ini adalah pintunya Bapak Ibu. Ini adalah pintu awalnya. Silakan kita bergerak semua melangkah bersama-sama melalui pintu yang sudah disiapkan oleh tim dari Dinas Pendidikan ini untuk kita mulai memiliki akun tersebut dan menggunakannya. Bapak dan Ibu, bisa dicek ya di link ini nanti saya akan juga siapkan link untuk Dugi Indonesia YouTube channel sebagai referensi untuk bisa memulai menggunakan bagaimana akun itu bisa bekerja. Itu saja Pak Husin, saya kira mudah-mudahan, nah ini sudah muncul ya, bit.ly/subscribe-dugi, ya silakan. Bapak dan Ibu klik di sana untuk bisa masuk ke Dugi Indonesia YouTube channel, silakan disebarkan ke semua guru-gurunya, ya disebarkan ke semua guru-gurunya. Subscribe untuk bisa mendapatkan terus notifikasi yang terbaru. Bapak dan Ibu, insya Allah Maha mengizinkan dan Allah merubah kita semua yang mau berubah. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak dan Ibu, ya insya Allah kalau Allah sudah izinkan. Maka mari kita tetap bertawakal, mari kita tetap bergerak. Yang penting adalah kita inisiasi dulu untuk kita mulai melangkah. Terima kasih Pak Husin untuk semua kepercayaan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan jajaran, terima kasih untuk semua kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada Dugi. Insya Allah kolaborasi kita akan terus bersemakin meningkat bersama dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Husin. Baik, terima kasih Pak Julio dan tim, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih lebih khusus kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo atas komitmen beliau di dalam memajukan pendidikan di Kota Gorontalo. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Sekdis selaku Ketua Tim Super Admin, Pak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang hadir bersama kita, Ibu Kabid Ketenagaan juga alhamdulillah juga sudah bersama kita, Pak Kabid Pembinaan PAUD PNF dan seluruh tim dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Insya Allah kita akan ketemu pada saat sosialisasi yang sudah dijadwalkan oleh Ketua-Ketua K3S dan Ketua MKKS mulai hari Senin depan sampai dengan hari Jumat. Kepada Bapak Ibu Kepala TK, kelompok bermain dan PAUD, SKB akan menunggu penjadwalan dari bidang pembinaan PAUD dan PNF. Tetapi untuk aktivasi kami sudah akan membuka diri terhitung mulai hari Senin depan saat sosialisasi dimulai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sudah menyita waktu pada hari ini. Terima kasih untuk semangat kita yang tidak pernah berhenti memajukan pendidikan buat anak cucu kita di masa depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.